Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 125. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Dan jika terjadi kesamaan nama maupun tempat, admin memohon maaf sebelumnya. Dan hal tersebut bukan atas kesengajaan admin. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi dan Wawan pagi itu jam 8 pagi telah berada di terminal bis kota. Wawan dan Andi kini telah berada di loket pembelian tiket. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ceritanya. Ternyata di loket itu Wawan dan Andi harus menyerahkan surat keterangan yang menyatakan kalau dirinya bebas COVID. Itu adalah syarat bagi mereka untuk bisa bepergian ke luar kota. Namun karena persyaratan sudah lengkap, maka kedua pemuda itu kemudian bisa melanjutkan perjalanannya tanpa kendala apapun. Kini Andi dan Wawan kemudian telah berada di dalam sebuah bis yang akan mengantar mereka ke tujuan mereka, yaitu daerah di mana Wawan berasal. Dan untuk mempersingkat cerita, diceritakan ternyata Wawan dan Andi kemudian telah sampai di kotanya tersebut sekitar jam 8 malam. Di kota kecil tujuan Wawan tersebut, ternyata jam 8 malam sudah terlihat agak sepi. Hal ini berbanding dengan kota yang ditinggali Andi dan Wawan, di mana jam 8 malam biasanya malah baru berada pada puncak keramaian. Ternyata kota kecil ini bukanlah akhir dari tujuan mereka. Andi dan Wawan harus menempuh perjalanan sejauh 30 km untuk menuju kampung halamannya. Sebuah jarak yang jauh untuk sebuah perjalanan malam dengan sebuah ojek sepeda motor. Kini Andi dan Wawan harus menempuh perjalanan dengan menaiki ojek motor. Ternyata mereka harus menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai ke kampung halaman Wawan, sebuah perkampungan kecil yang begitu dingin dan sepi. Sekitar jam 9 malam barulah Andi dan Wawan memasuki perkampungan dengan jalan setapak yang tak begitu lebar, perkampungan yang terlihat begitu sunyi. Saat itulah Andi merasakan keadaan yang benar-benar berbeda dari biasanya. "Wan, kok kampungmu ini horor banget sih Wan? Ngeri juga nih Wan," kata Andi sambil terlihat tertawa. Ternyata di kampung kecil itu baru beberapa rumah yang dialiri oleh arus listrik. Sebagian lagi belum. Andi malam itu seperti memasuki sebuah kehidupan lain dengan situasi yang sungguh berbeda dari biasanya. Malam ini semua terasa begitu asing, tidak seperti biasanya. Ya, hal itu karena Andi terbiasa hidup di kota besar. Dan kurang lebih 15 menit mereka berjalan, kini mereka telah sampai di rumah Wawan. Rumah Wawan terlihat begitu sederhananya. Dan ketika mereka memasuki rumah tersebut, ternyata kedatangan Wawan memang sudah ditunggu keluarganya. Keluarga kecil itu sedemikian bahagianya ketika melihat Wawan dan Andi telah sampai ke rumah itu tanpa sebuah aral rintangan. Kini nampaklah kebahagiaan dari keluarga itu ketika Wawan telah berada di hadapan mereka. Tampaklah seorang wanita berusia sekitar 45 tahun memeluk Wawan dan terlihat menangis sambil memeluk Wawan. Ternyata wanita itu adalah ibunya Wawan. Wanita itu masih belum percaya kalau pria muda yang kini dipeluknya itu adalah putra dan anak pertamanya. Wawan kali ini sungguh terlihat berbeda. Bukan Wawan yang tahun lalu dilihatnya. Wawan kali ini terlihat bersih dan jauh lebih gagah dari beberapa tahun lalu. Dan hal ini sebenarnya tidaklah aneh karena Wawan kali ini adalah seorang manajer keuangan dari
sebuah perusahaan besar. Wawan memang sudah 3 tahun tidak pulang kampung. Dan hal tersebut bisa dipahami oleh mereka. Dan kini tampaklah seorang pria yang tak lain adalah ayah Wawan. Pria berusia 50 tahun itu terlihat lebih tabah dan kuat. Pria itu memeluk Wawan sejenak dan kemudian mempersilahkan Andi untuk duduk di kursi yang ada di tempat tersebut. "Mas, silahkan duduk Mas. Maaf ya Mas, keadaan Wawan hanya seperti ini. Maklum Mas, soalnya orang kampung." Dan tanpa diminta oleh Andi, kini Wawan pun mengenalkan Andi kepada keluarganya. Wawan juga menjelaskan kalau Andi ini adalah bosnya atau pemilik perusahaan di mana kini dirinya bekerja. Mendengar penjelasan tersebut, tampak keluarga Wawan terlihat kaget. Namun Andi kemudian menjelaskan kalau sebenarnya semua itu milik ayahnya dan dirinya adalah teman Wawan. Mendengar penjelasan dari Andi tersebut, kini tampak wajah ayah Wawan mulai berubah. Tidak terlihat seperti tadi, namun keluarga tersebut terlihat tetap menaruh hormat kepada Andi. Jam setengah 11 malam akhirnya Wawan dan Andi beristirahat. Dan pagi ini wajah kedua pemuda ini tampak begitu segar. Kini jam telah menunjukkan angka 8 pagi. Kini Wawan dan Andi telah keluar dari pintu rumah tersebut. Pagi ini Andi mendapati sebuah pemandangan yang luar biasa menurutnya. Pemandangan yang begitu asri. Sungguh Andi sangat menyukai panorama keindahan di kampung ini. Namun belum lama Andi dan Iwan menikmati keindahan kampung ini, kini mereka tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya kedua pemuda yang sebaya dengan mereka. Tampak wajah kedua pemuda itu terlihat kurang bersahabat kepada Wawan dan Andi. "Wah, baru pulang ke kota nih, pasti banyak duit ya?" kata salah seorang pemuda yang baru datang tersebut kepada Wawan. Wawan dan Andi terlihat diam. Namun Wawan sudah tahu siapa pemuda tersebut. Kedua pemuda itu memang termasuk pemuda berandal di kampung sebelah. Pemuda yang itu tiba-tiba salah satu pemuda itu berbicara, "Wah Wan, udah banyak duit ya kamu tampaknya ya. Udah kaya nih kamu," kata pemuda itu layaknya seorang tukang palak. Dan kini sepertinya Wawan sedikit tersinggung dengan tingkah kedua pemuda itu. Wawan kemudian berkata, "Ya cukuplah untuk beli rumahmu kalau misalnya rumahmu mau dijual kepadaku," kata Wawan sambil tersenyum. Mendengar perkataan Wawan tersebut, rupanya pemuda tersebut menjadi terpancing. "Memang uangmu berapa Wan? Aku mau jual rumahku 100 juta, apa kamu ada uang Wan?" "Mana uangmu kalau ada?" kata pemuda itu terlihat menantang Wawan. "Sebentar aku ambil," kata Wawan dan masuk ke rumahnya. Kedua pemuda itu kini masih terlihat berdiri tegak. Dan tak berapa lama kemudian Wawan telah kembali dengan membawa sebuah tas gendong. Wawan kemudian membuka tasnya dan kini terlihat tumpukan uang di dalam tasnya tersebut. "Ini aku ada uang 100 juta lebih," kata Wawan sambil memperlihatkan uang tersebut. "Bawa ke sini sertifikat rumahmu biar langsung aku bayar," kata Wawan langsung menggertak pemuda tersebut. Rupanya pemuda tersebut terlihat malu. Dan dirinya tak menyangka kalau Wawan bukanlah pemuda yang dikenalnya beberapa tahun lalu. Tiba-tiba Wawan berkata kembali, "Ini baru sebagian kecil dari uangku. Uangku masih banyak dan aku dengan mudah bisa menyuruh orang untuk menghajarmu atau menghabisimu. Penduduk desa ini pun bisa aku perintah dengan uangku. Kalian jangan macam-macam denganku." Andi melihat hal itu terlihat begitu kaget dengan Wawan yang bisa berbicara seperti itu. Namun Andi bisa memakluminya. Memang mungkin ini adalah cara terbaik menggertak preman-preman seperti itu. Tiba-tiba Wawan memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada pemuda itu. "Nih kamu pakai, terserah buat apa.
Sekarang kalian pulang tapi besok kalian datang ke sini ya. Aku ada perlu sama kalian. Tanpa banyak bicara akhirnya kedua pemuda itu berlalu setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Wawan. Dan tak jauh dari tempat itu akhirnya salah satu dari pemuda tersebut menghitung berapa uang yang diberikan Wawan. Mata pemuda kampung tersebut terlihat tak berkedip ketika melihat ada 10 lembar uang 100 ribuan yang diberikan Wawan kepadanya. Di dalam hatinya pemuda itu tampak terlihat semakin segan atau lebih tepatnya takut kepada Wawan. Karena pemuda itu berpikir kalau uang adalah segalanya. Dengan uang yang dimilikinya Wawan kali ini bisa saja melakukan tindakan apapun kepadanya. Ya karena memang menurutnya uang bisa lebih berkuasa daripada seorang raja. Kini kedua pria tersebut pergi meninggalkan Wawan dan Andi. Memang perekonomian di kampung ini agak sulit. Kehidupan para petani di kampung ini hanya cukup untuk kebutuhan mereka setiap harinya. Dan Wawan kemudian berdiskusi dengan Andi tentang hal tersebut. Rupanya inilah Andi. Mendengar apa yang diucapkan Wawan, Andi kali ini intuisi bisnisnya langsung bekerja. Andi ingin sekali menggerakkan roda perekonomian di kampung ini dengan caranya. Kini terlihat Andi menghubungi seseorang dari handphonenya. Dan terlihat Andi cukup lama berbicara dengan orang yang diteleponnya tersebut. Kini hari telah menjadi siang di kampung Wawan. Andi menikmati suasana kampung itu dengan perasaan yang berbeda. Suasana yang tenang dan penduduknya yang ramah membuat Andi sangat nyaman berada di kampung tersebut. Wah Wan, kayaknya ke depan aku pingin sering ke kampung ini deh Wan. Aku suka banget Wan, kata Andi kepada Wawan. Inilah kehidupan kampung yang tidak ditemukan di kota. Siang ini terlihat beberapa ibu-ibu menyambangi Wawan dan Andi dan mereka datang dengan membawa makanan sederhana masakan mereka dan ada juga beberapa macam buah kampung yang mereka berikan. Bentuk kerukunan hidup di kampung seperti ini rupanya membuat hati Andi menjadi luluh. Rupanya Andi kini telah membuat sebuah keputusan kecil untuk menggerakkan perekonomian di kampung ini dan Andi berniat mengutarakan kepada Wawan dan seluruh tetua di kampung ini. Wan, tolong sore ini panggil beberapa tetua di kampung ini ke rumah ya Wan. Aku ingin membantu kampung ini dengan caraku, kata Andi kepada Wawan. Mendengar permintaan tersebut Wawan menjadi bertanya-tanya di dalam hatinya akan apa yang akan diperbuat sahabatnya tersebut. Namun Wawan yakin bahwa pastilah sahabatnya tersebut telah mempunyai cara terbaik untuk memajukan kampungnya ini. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 25. Terima kasih teman-teman telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman yang lain supaya admin tambah semangat dan silahkan teman-teman ikuti episode selanjutnya dari cerita ini hanya di channel Go Info 6. Terima kasih.